Baik ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bentuk-bentuk penalaran deduktif ya. Kita mulai dari yang pertama, penalaran langsung atau modus ponen. Jadi misalkan premis yang pertama, jika P maka Q, kemudian premis yang kedua itu P, maka kesimpulannya itu adalah Q. Ya, cara membacanya, apabila diketahui jika P maka Q itu benar dan P benar, maka disimpulkan Q itu benar. Ya, jadi ini menghantarkan teman-teman. Ya, jadi jika P maka Q. Nah, kemudian di sini ada P gitu ya. Maka kesimpulan, boleh bentuknya titik tiga seperti ini, maka pasti dia Q. Ya, jadi misalkan gini, jika hari hujan maka jalan akan basah. Nah, kemudian hari hujan, ya sudah kesimpulannya jalan akan basah. Contohnya gitu. Itu modus ponen. Ini sama aja ya, pakai tanda seperti ini. Nah, kemudian ini contohnya ya, jika saya mengantuk, maka saya tidur. Nah, misalkan ini benar. Nah, kemudian premis yang kedua, saya mengantuk. Ya sudah, maka kesimpulannya ya saya tidur. Kemudian, jika saya belajar, ini P, maka saya lulus ujian, ini Q. Nah, di sini saya belajar, ini P. Maka kesimpulannya adalah saya lulus ujian. Baik, teman-teman, kalau misalkan teman-teman ragu ini ada hubungannya teman-teman dengan apa yang kita pelajari ya, tautologi yang kemarin itu ya. Jadi ini jika ini berlaku dan ini berlaku, maka ini berlaku. Nah, itu pasti nilainya benar semua. Nah, jadi jika P maka Q berlaku dan P berlaku. Ya. Maka Q. Nah, maka ini adalah tautologi, teman-teman. Nah, silakan cek ya. Cek ini adalah tautologi. Ya, silakan nanti teman-teman cek sendiri atau mungkin nanti kita adalah satu yang kita cek ya di belakang. Itu modus ponen. Kemudian modus tolen itu hati-hati ya. Jika P maka Q itu premis pertama. Nah, premis kedua tidak Q ya atau negasi Q. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Gitu ya. Jadi jika P maka Q itu premis yang pertama. Premis yang kedua tidak Q. Maka kesimpulannya tidak P. Ya. Jika P maka Q itu benar dan Q itu salah, maka P salah. Oke, jadi misalkan yang tadi ya, jika hari hujan, maka jalan akan basah. Jalan tidak basah, maka hari tidak hujan. Tapi hati-hati, yang teman-teman itu ya kakak tingkat itu banyak salah tuh kayak gini teman-teman. Jika P maka Q diketahui tidak P, maka kesimpulannya tidak Q. Nah, ini salah besar teman-teman. Ini pada saat soal ujian CPNS dan sebagainya, nah ini hati-hati ya, ini jebakan. Ya, jadi contohnya tadi, jika hari hujan, maka jalan akan basah. Kemudian premis yang kedua, hari tidak hujan. Nah, kesimpulannya, jalan tidak basah. Nah, belum tentu ya. Ya bisa aja ada seseorang yang melemparkan atau menyemprotkan air ke jalan gitu kan. Jadi itu kesimpulannya tidak benar. Ya. Yang benar adalah jika P maka Q, P, maka ini Q. Nah, itu dia modus ponen yang tadi. Ya, tapi kalau modus tolen itu harus yang belakang ini kita negasikan. Nah, kesimpulannya adalah negasi yang depan. Nah, tolong ya dihayati teman-teman. Ini dihafalkan ya. Modus ponen, modus tolen. Saya yakin teman-teman di SMA udah dapat. Ya, sekarang tinggal mengingatkan kembali. Jadi ya, nah, ini Ibu, contoh lain. Oh iya, silakan Lala. Kak, yang mau nanya yang masalah yang cutting banyak salah tadi, Bu. Oh itu, jika P maka Itu Q. ya, Kemudian berarti diketahui negasi P. dikasih P. Kemudian kesimpulannya Berarti hasil dikasih Q. Nggak boleh ini. itu berarti Salah. kesimpulannya tidak dapat Nggak ada. Nggak. disimpulkan, Ibu. Betul-betul. Tidak bisa ditarik kesimpulan. Ya, terima kasih. Iya, makasih, Bu. Makasih ya. Oke, makasih Lala sudah
mempertegas ya, jadi ini tidak bisa ditarik kesimpulan. Baik, nah kemudian contoh lagi ya, ini masih yang tadi, jika saya mengantuk maka saya tidur, ini Q. Nah di sini saya tidak tidur, berarti kan negasi Q. Nah, ini modus tolen. Nah berarti kesimpulannya ya negasi P, yaitu saya tidak mengantuk. Oke, yang kedua, jika hari hujan maka saya memakai jas hujan. Ya, jika P maka Q. Kemudian premis yang kedua, saya tidak memakai jas hujan. Nah, berarti hari tidak hujan. Ya. Baik, modus ponen sudah, tolen sudah. Kemudian silogisme nih yang gampang banget. Ya, ini nyambung teman-teman ya. Jika P maka Q. Itu premis 1. Premis 2-nya jika Q maka R. Nah, ini kan nyambung nih. Nah, ya sudah, berarti jika P maka R kesimpulannya. Dan ini bisa aja nanti bisa jadi kayak gini loh. Jika P maka Q. Jika Q maka R. Jika R maka S. Nah, itu bisa nyambung teman-teman. Nah, ini kesimpulannya adalah jika P maka Maka S. ya maka S ya. Jadi ini nyambung kayak gitu. Jadi yang depan yaitu P, yang belakang itu S. Nah, gitu ya teman-teman. Baik. Nah, jadi misalkan jika saya mengantuk, maka saya tidur. Jika saya tidur, maka saya memejamkan mata. Ya sudah, berarti jika saya mengantuk, maka saya memejamkan mata. Oke, jika kamu benar, saya bersalah. Jika saya bersalah, saya minta maaf. Ya sudah, jika kamu benar, maka saya minta maaf. Baik ya, mudah ya. Jadi modus ponen, tolen, silogisma. Nah, itu sudah pernah juga kita bahas di SMA. Nah, kemudian silogisme disjungtif. Nah, jadi ini adalah yang salah satunya itu merupakan disjungsi ya. Silogisme disjungtif adalah sebuah silogisme di mana salah satu premisnya adalah disjungsi. Premis yang lain adalah penyangkalan atau kontradiksi salah satu dari dua kejadian di premis pertama. Dan kesimpulannya adalah pernyataan bahwa yang lain dalam premis pertama itu adalah benar. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya. Nah ini, teman-teman. P atau Q? Tidak Q, maka dia P. Atau P atau Q tidak P, maka Q. Seperti itu. Ya. Nah ini, coba kalau teman-teman cek atau cek sekarang lah ya. Jadi kalau ini kita buat tabel kebenarannya ya. Ini yang pertama ya. Ini dan ini. Gitu ya. Kemudian maka ini. Nah, pasti dia nilainya selalu benar, teman-teman. Ya, coba kita buat tabel kebenarannya. Oke, BBSS. Ya, kemudian ini BS, BS. Ini P atau Q ini berarti B, 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 S. Negasi Q, S, B, S, B. Ya, kemudian ini dan ini pakai dan. Pakai dan ya. Nah, berarti S, B, S, S. Kemudian ini, maka P. Nah ya, nah, berarti jika S maka B itu B gitu ya. Jika B maka B itu B. Ini B dan B. B. Ya. B. Nah, kelihatan ya bahwa ini adalah tautologi. Ya, jadi jika ini berlaku dan ini berlaku, maka ini berlaku, pasti dia bernilai benar semua. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ingat aja P atau Q. Kemudian sudah diketahui yang satunya dinegasikan. Ya sudah, pasti kesimpulannya nggak mungkin ini dinegasikan lagi, nggak mungkin. Kenapa? Karena yang namanya disjungsi itu dia bernilai benar, ya. Kalau paling tidak salah satu itu benar. Nah di sini kan salah satu aja udah salah kan? Nah berarti kesimpulannya ini harus yang P itu harus benar, kayak gitu teman-teman.
Sama halnya juga dengan ini. P atau Q. Kemudian udah diingkari P ya. Jadi ibaratnya P-nya udah diingkari menjadi negasi P. Maka mau nggak mau, nggak ada pilihan ya bahwa Q ini harus berlaku gitu. Karena P ini sudah diingkari. Jadi nggak mungkin negasi P, negasi Q, nggak mungkin dua-duanya. Karena kita tahu ya, yang namanya disjungsi ini, kalau dua-duanya salah, maka dia akan salah. Ya. Lanjut. Nah ini ya, katakan pengalaman ini berbahaya atau membosankan. Nah ini P atau ini Q. Nah di sini sudah disangkal Q-nya. Nah jadi ini kan negasi Q kan. Berarti ya sudah mau nggak mau ini P berlaku. Jadi pengalaman ini berbahaya. Ya, jadi kesimpulannya adalah P. Dia bodoh atau sombong. Wah, nauzubillah ya. Kemudian dia tidak bodoh. Ya sudah, berarti kesimpulannya dia sombong. Nauzubillah ya, jangan sampai terjadi pada kita. Tapi hati-hati ya. Ini, contoh ketiga ini ya. Dia bodoh atau sombong. Ya, jadi ini P atau Q. Nah, dia sombong. Nah, sombong ini berarti kan Q kan? Nah, berarti terus kita simpulkan, oh berarti karena ini sudah ada di sini, berarti di sini kita negasikan. Nah, itu nggak boleh teman-teman ya. Beda kasusnya ya. Coba dibandingkan. Kalau tadi kan ini ya, P atau Q kemudian tidak Q, maka kesimpulannya adalah P. Ini benar ya. Ini benar. Tetapi hati-hati, yang salah itu adalah P atau Q, kemudian Q, kesimpulannya dengan semena-mena kita mengatakan, oh pasti ini tidak P. Itu nggak boleh ya. Salah. Tapi nampaknya ini kayak ada tipuan pandangan. Ini benar dong. Kan dia, oh ya kan dia sombong. Ini udah match. Nah berarti yang ini diingkari dong. Enggak gitu. Ya jadi dia kesimpulannya ini tidak valid. Seperti itu. Ya. Nah jadi ini hati-hati ya. Pokoknya intinya teman-teman ingat sajalah ini, gitu ya, dalam menyimpulkan. Ya hasilnya kan mungkin direnungkan ya kenapa ini tidak valid. Nah jadi dari silogisme disjungtif itu tidak boleh ya premis yang keduanya itu bukan penyangkalan. Jadi ibaratnya yang premis kedua ini harus kita sangkal dari yang salah satu dari ini. Seperti itu ya teman-teman. Kita sangkal ya salah satu. Maka kesimpulannya yaitu disjang ya, disjang yang lainnya. Oke, mungkin sampai sini dulu bisa dipahami nggak nih? Ini tipuan pandangan banget ya teman-teman. Dia bodoh atau sombong? Dia sombong. Ya udah berarti salah satu aja kan dia udah sombong di sini berarti yang ini tidak bodoh. Ya nggak gitu. Ya bisa jadi dia bodoh juga kan. Yang namanya disjungsi itu kan dia nilainya bernilai apa benar ya. Kalau salah satu saja benar atau dua-duanya benar dia benar kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Oke. Nah, nih, air ini panas atau dingin? P atau Q? Air ini dingin, Q. Nah, kemudian kita buat kesimpulannya negasi P. Ini lagi-lagi salah. Gitu ya. Ini tipuan pandangan ini menjebak banget. Tapi alhamdulillah ya dengan tahu rumus-rumus ini teman-teman jadi lebih mudah mengerjakan soal-soal TPA nantinya seperti itu ya. Jadi jangan main perasaan ya di sini ya. Jadi kita main rumus aja lah dulu ya. Dan itu logis seperti itu ya. Nah, lanjut ya. Itu dia silogisme disjungtif. Nah, kemudian kita ke konjungsi. Premis satu itu P, premis dua itu Q. Ya sudah kesimpulannya P dan Q. Gitu. Ya, jadi P benar, Q benar. Maka kesimpulannya ini benar dan ini benar. Makanya ini.
Ya, jadi konjungsi itu seperti itu. Tambahan. Nah, premisnya cuma satu yaitu P. Maka kesimpulannya boleh P atau Q. Ini ibaratnya tambahan ya. Seperti itu. Jadi tidak peduli ya. Q ini benar atau salah nggak masalah. Karena P itu sudah benar. Ya. Jadi mau Q mau benar mau salah nggak masalah. Karena disjungsi itu satu saja benar, dia akan bernilai benar. Lebih bagus kalau dua-duanya benar. Lanjut penyederhanaan. P dan Q. Maka kesimpulannya boleh P saja, boleh Q saja. Ya, jadi di sini P. Itu dia penyederhanaan. Nah, ini teman-teman, dilema konstruktif. Nah, silakan. Mungkin ini belum ya di SMA ya. Jadi premis yang pertama, jika P maka Q satu kesatuan, dan jika R maka S. Nah, premis yang kedua, yang depannya ini, P atau R. Ya sudah, kesimpulannya adalah Q atau S. Gitu ya. Oke, silakan dihayati dulu yang dilema konstruktif ini. Jika P maka Q, dan jika R maka S. Ya. Kemudian P atau R. Ya, maka kesimpulannya Q atau S. Nah, ini katanya kombinasi dua argumen modus ponens. Seperti itu. Gimana cara kalian mengombinasikannya? Ya, jadi boleh aja sih. Ya, jadi yang pertama, jika P maka Q, ya, kemudian di sini P gitu ya. Maka ini kesimpulannya Q. Ponen kan? Kemudian R, R maka S, kemudian R maka di sini S. Seperti itu. Ya. Jadi jika ini berlaku atau ini berlaku, maka Q atau S itu berlaku. Ya, atau kalau misalkan kalian bingung dengan ini, ya sudah dihayati saja yang ini. Ya, bisa nanti kalian coba-coba dengan membuktikan bahwa ini adalah tautologi. Oke, boleh ya nanti dicoba di rumah. Jika P maka Q, dan jika R maka S. Ini berlaku ya. Dan yang ini, jika P maka R, semuanya ini, maka ini I atau S. Nah, ini semua, ya kalau teman-teman buat tabel kebenarannya, maka dia adalah tautologi. Percayalah ya. Nanti silakan teman-teman coba ya. Baik, nah sekarang kita lihat ya. Jika hari hujan, ini P. Walaupun di sini nggak ada kata-kata maka ya teman-teman, tapi kalau kalimatnya sudah seperti ini, maka dia jika maka ya. Jika hari hujan, maka aku akan tinggal di rumah. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini jika P maka Q. Kemudian tetapi, nah, ya tetapi atau dan, ya jika Ani datang, ini kalimat yang lain ya. R, aku pergi berbelanja. Itu kalimat yang lain juga. Nah, itu premis yang pertama. Yang premis yang kedua, hari ini hujan. Atau Ani datang. Ani datang tuh sama kayak ini kan. R. Sudah, maka kesimpulannya tentunya Q atau S. Q atau S. Nah, Q itu apa tadi? Ya, aku akan tinggal di rumah. Ya, S itu aku pergi berbelanja. Ya, jadi kesimpulannya aku akan tinggal di rumah atau pergi berbelanja. Itu ya teman-teman. Yang terakhir,
dilema destruktif. Nah, ini kombinasi dari dua argumen modus tollens ya. Jadi ini jika P maka Q dan R maka S. Nah, tollens itu kan yang belakangnya ya, yang belakangnya dinegasikan. Nah, berarti ini dinegasikan jadinya negasi Q, ini dinegasikan jadinya negasi R, S, maaf. Maka kesimpulannya adalah yang depan ini kita negasikan. Ya. Jadi jika P maka Q dan R maka S. Nah, yang belakangnya kita negasikan ya atau di ini, maka kesimpulannya ya yang depan kita negasikan. Yaitu kombinasi dari dua modus tollens. Ya, modus tollens tadi seperti apa? Jika P maka Q, diketahui tidak Q, maka tidak P. Ya, kemudian yang satu lagi, jika R maka S, tidak S, maka negasi R. Jadi kalau ini atau ini berlaku, maka kesimpulannya ini atau ini berlaku. Itu dia ya. Makanya di sini ada kata-kata dia kombinasi dari dua argumen modus tollens. Baik, kalau ada kalimat-kalimat panjang kayak gini nggak usah takut ya. Jadi jika Zarima memberi pengakuan itu P, dia akan digantung. Tuh. Ya. Dan jika dia tutup mulut, dua hal yang lain ya. R, dia akan ditembak mati. Ya, ini S. Nah, Zarima tidak akan ditembak mati. Berarti ini negasi S. Atau digantung. Nah, jadi maksudnya tuh Zarima ini hati-hati ya. Maksudnya dia tidak akan ditembak mati atau dia tidak akan digantung. Maksudnya seperti itu ya. Ya, jadi dia tidak akan ditembak mati. Ya, dia itu berarti negasi S ya atau dia tidak akan digantung. Ya, negasi Q. Nah, berarti kesimpulannya adalah yang depan kita negasikan yaitu Zarima tidak akan memberi pengakuan yaitu negasi P atau ya Zarima tidak akan tutup mulut. Baik ya, demikian pembahasan kita kali ini ya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.